Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah Hayati dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 22133053. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi koperasi, yaitu menjelaskan mengenai siklus akuntansi. Sebelum mengetahui mengenai siklus akuntansi, maka kita harus mengetahui pengertian dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Perusahaannya itu baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Pada siklus akuntansi, kita dapat mengetahui persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Akun-akun pada siklus akuntansi dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dan laporan yang dapat kita temui pada siklus akuntansi yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca adalah laporan yang aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode tertentu yang bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan sehingga berguna untuk membuat keputusan pada masa mendatang. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan dinyatakan laba, dan jika pendapatan lebih kecil daripada modal, maka perusahaan dinyatakan rugi. 3. Laporan ekuitas. Laporan ekuitas menyajikan perubahan dalam ekuitas atau modal pemilik untuk kurun waktu tertentu. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi, karena laba neto pada laporan laba rugi harus dilaporkan pada laporan ini. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian, yaitu laporan operasi, laporan investasi, dan laporan pendanaan. 5. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menjelaskan mengenai informasi atas nilai yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas yang bertujuan sebagai informasi keuangan yang telah ada. Setelah mengetahui jenis-jenis laporan yang ada pada siklus akuntansi, maka kita perlu mengetahui tahap-tahapan siklus akuntansi. Langkah pertama pada siklus akuntansi adalah menganalisis dan memasukkan transaksi-transaksi ke dalam jurnal umum. Setelah membuat jurnal umum, kita dapat memindahkan ayat jurnal tersebut ke buku besar. Pada buku besar, debit dan kredit dipindahkan ke dalam akun sesuai dengan urutan terjadinya di dalam jurnal. Ketiga, menyiapkan neraca saldo sebelum disesuaikan. Neraca saldo sebelum disesuaikan untuk menentukan terdapatnya kesalahan atau tidak dalam posting debit ke buku besar, debit kredit ke buku besar. Neraca saldo hanya menunjukkan saldo debit dan kredit dinyatakan sama pada akhirnya. 4. Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Sebelum laporan keuangan dapat disiapkan akun-akun yang beberapa akun harus ada penyesuaiannya. 5. Menyiapkan kertas kerja. Setelah membuat neraca saldo, langkah selanjutnya adalah membuat kertas kerja. Kertas kerja sangat berguna untuk alur informasi akuntansi dari neraca saldo yang belum disesuaikan ke neraca saldo yang telah disesuaikan. 6. Membuat ayat jurnal penyesuaian. Setiap ayat jurnal penyesuaian memengaruhi paling tidak satu akun laporan laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. 7. Menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Semua ayat jurnal penyesuaian selesai dibuat, maka akan dipindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Hal ini adalah langkah terakhir sebelum menyiapkan laporan keuangan. Dan selanjutnya adalah menyiapkan laporan keuangan. Laporan laba rugi disiapkan terlebih dahulu, diikuti oleh laporan ekuitas pemilik, kemudian laporan posisi keuangan. Laporan keuangan dapat disiapkan langsung dari neraca saldo yang disesuaikan, kertas kerja atau buku besar, laba neto atau laba rugi,
Laba neto atau rugi neto yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi disajikan dalam laporan ekuitas pemilik bersama dengan penambahan investasi dan juga penarikan oleh pemilik atau PRIV. Saldo akhir modal pemilik dilaporkan pada laporan posisi keuangan dan dikembalikan dengan jumlah liabilitas untuk menyamakan jumlah aset. 9. Membuat air jurnal penutup dan memindahkannya ke buku besar. 4. Air jurnal yang akan di jurnal penutup adalah semua pendapatan didebit sebesar saldonya dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Semua beban dikredit sebesar saldonya dan mendebitkan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi didebitkan sebesar saldo dan mengkreditkan modal pemilik. PRIV pemilik dikreditkan dan mendebitkan modal pemilik. Keempat, air jurnal penutup tersebut akan ditampilkan atau dipindahkan ke buku besar seperti biasanya. 10. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan adalah langkah terakhir. Tujuan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah sesuai pada awal periode berikutnya. Semua akun beserta saldo dalam neraca saldo setelah penutupan harus sama dengan akun dan saldo di laporan posisi keuangan pada akhir periode. Sekian penjelasan terkait siklus akuntansi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.